Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita ya. Ibu harap anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk BDR kita ya. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1 PB5, mata pelajaran SBDP mengenai memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Yang kedua, pelajaran IPS mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu, tujuan pembelajaran kita, pelajaran SBDP yang pertama, yaitu siswa mampu memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. Yang kedua, siswa mampu menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. Lalu pelajaran IPS. Tujuan yang pertama, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota maupun kabupaten sampai tingkat provinsi. Tujuan yang kedua, siswa mampu mengomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota ataupun kabupaten sampai tingkat provinsi dengan percaya diri. Nah, nanti kita doa bersama. Selamat menyaksikan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih buat berkat-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa. Tuhan, hari ini kami melakukan BDR, kami mohon berkatilah BDR kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, berikanlah kami kepintaran agar kami mengerti pelajaran hari ini ya Tuhan, dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun Tuhan, hapuskan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah kami anak yang berguna bagi orang tua kami. Jadikanlah kami anak yang takut akan Tuhan Yesus, anak yang tidak nakal, anak yang baik, anak yang mengerti firman-Mu sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami mohon berkatilah selalu, berikanlah mereka kesehatan, berkat yang melimpah agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami. Amin. Sebelumnya, kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan nak? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu tanda tempo, tinggi rendah nada, dan birama. Tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu harus dinyanyikan. Macam-macam tanda tempo. Yang pertama, tempo lambat. Artinya irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan yang perlahan. Pada umumnya, irama lambat dipakai untuk menyanyikan lagu yang sedih, syahdu, dan romantis. Tanda tempo dapat terbagi lagi, yaitu largo, maksudnya itu sangat lambat, luhur, dan agung. Yang kedua ada gio, artinya sangat lambat dengan penuh perasaan. Ketiga grave, artinya sangat lambat dan sedih. Yang keempat linto, yang artinya sangat lambat dan melandai. Jenis yang kedua, tempo sedang. Maksudnya, irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang. Artinya, tidak cepat dan tidak lambat. Pada umumnya, lagu yang menyanyikan tempo sedang memiliki sifat gembira dan megah. Tanda tempo sedang ini juga terbagi lagi, yaitu andante yang artinya sedang dengan kecepatan seperti orang. Lalu andantino lebih lambat dari andante. Moderato yaitu sedang, allegro moderato lebih cepat dari moderato. Jenis yang ketiga, tempo cepat, artinya irama lagunya cepat. Umumnya lagu yang bertempo cepat dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Nah, tanda tempo cepat ini juga terbagi lagi, allegro artinya cepat, allegretto artinya agak cepat,
Presto artinya cepat sekali dan tergesa-gesa. Vivace yang artinya cepat dan tangkas. Tinggi rendah nada menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Nah, nada itu merupakan bunyi beraturan. Nah, urutan tinggi rendah nada itu, Nak, kalau dia dalam bentuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita ucapkan do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu dia. Anak-anak ibu, dan kamu harus pahami juga ketika sebuah nada, jikalau dia semakin ke kiri, nadanya itu akan semakin rendah. Namun kalau dia semakin ke kanan, nada tersebut akan semakin tinggi. Selanjutnya, tanda birama. Tanda birama merupakan sebuah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan dan nilai setiap hitungan pada birama. Biasanya birama ditempatkan pada awal musik. Tanda birama berisi 2 angka atas dan bawah. Fungsi birama tentunya untuk membuat sebuah musik menjadi lebih enak didengar dan lebih menarik lagi. Itu maksudnya ya, Nak ya. Nah, anak-anak ibu, ibu ingatkan lagi, kalau kita tentukan pada tempo tadi, tanda tempo, lagu Menanam Jagung itu adalah termasuk jenis tanda tempo sedang. Pelajaran IPS, materi sumber daya alam. Perlu kamu ketahui bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, fungsi sosialnya ini dimaksud yaitu manfaatnya sebagai sumber energi dan bahan bakar, sebagai pembangkit listrik untuk kebutuhan makanan, sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan. Kebutuhan manusia ini dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam pada dasarnya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar atau primer serta kebutuhan sekunder. Di sini Ibu akan menjelaskan kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada 3 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan fisik minim manusia yang berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok baik untuk masyarakat miskin maupun kaya. Pada kebutuhan primer ini terbagi 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Jadi kata kunci pada kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok manusia. Sandang. Sandang ini kebutuhan dalam bentuk pakaian yang digunakan untuk pelindung tubuh. Bayangkan kalau seseorang tidak mengenakan pakaian, mereka tentu akan merasa malu untuk bergaul karena menyalahi norma yang berlaku di masyarakat. Pangan, makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang paling utama dibutuhkan setiap makhluk hidup. Manusia bahkan tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Papan. Kebutuhan manusia untuk tempat tinggal yang akan melindungi kamu dari hujan dan panas. Memang tanpa tempat tinggal manusia masih bisa bertahan hidup, tapi kondisi tersebut tentu membuatnya tidak nyaman. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan tambahan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, seseorang yang telah memiliki rumah pasti akan mencoba membeli perabotan rumah tangga seperti kursi, lemari, meja makan, dan lain-lain untuk tempat tinggalnya. Itulah sekunder. Maksudnya, Nak, setelah kamu memenuhi kebutuhan primer, lalu kalau kamu memiliki dana yang cukup,
untuk melengkapi kebutuhanmu lagi, kamu boleh membelinya lagi. Seperti rumah, kamu sudah memiliki rumah tapi ada perabot atau benda-benda yang ingin kamu beli dan uang kamu tercukupi, jadi itulah namanya kebutuhan sekunder. Kamu ingin beli tempat tidur, ingin membeli lemari pakaian, nah itu namanya kebutuhan sekunder, tambahan dari primer. Lalu yang ketiga, kebutuhan tersier. Nah, ini maksudnya kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh manusia apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah tercapai. Nah, kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang erat kaitannya dengan barang-barang mewah. Contohnya perhiasan, yaitu cincin permata, gelang emas, kalung, anting, jam, dan lain-lainnya. Itulah dia kalau dia kebutuhan tersier. Nah, maksudnya di sini kebutuhan tersier ini nak sebenarnya dia tidak terlalu penting. Tapi kalau uangmu ada lebih, ya, kalau kamu sudah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder dan kamu memiliki uang lebih, kamu boleh memenuhi kebutuhan tersier ini. Dia hanya sebagai hiasan semata. Sebenarnya barang ini tidak penting, tidak terlalu penting untuk kebutuhan hidup kita. Itu dia kalau dia tersier, ya. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam yang mendukung kebutuhan manusia, ya, yang akan menjadi kesejahteraan masyarakat, yaitu sumber daya alam yaitu contohnya matahari, ya, sumber daya alam alternatif yang tidak pernah habis. Nah, anak-anak ibu, matahari ini adalah sumber energi dan cahaya bagi bumi. Selain itu, kehadirannya juga berfungsi untuk menghasilkan panas dan kehangatan sehingga suhu di wilayah bumi bisa ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sini Ibu memberikan manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ada 9, Ibu akan membacakan sampai 3, ya. Matahari juga membantu proses produksi vitamin D dalam tubuh. Paparan sinar matahari pagi itu ternyata dapat membantu produksi vitamin D dalam tubuh. Yang kedua, mengatasi berbagai penyakit kulit. Yang ketiga, menyinari bumi, ya, dan seterusnya bisa kamu baca. Nah, sekarang Ibu mengajak kamu untuk membuka buku tema 2 kamu halaman 37. Kita akan membahas bersama-sama, ya. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu, Nak, sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Apa itu? Ayo. Tadi yang manfaat matahari, sumber daya alam apa? Matahari. Iya, yaitu matahari. Nah, sekarang kita di sini diminta mengamati. Ayo mengamati. Di situ ada nelayan. Dia sedang mengeringkan ikannya. Ayo kita amati bersama-sama. Nah, setelah kita mengamati, di bawahnya di situ diskusikan dengan temanmu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Nah, di sini kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, tulis kesimpulan dari hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, menurut kita apa ya, Nak, jawabannya? Kesimpulan dari gambar tersebut? Ya, benar. Kesimpulannya, sumber energi yang digunakan untuk pengeringan ikan adalah energi panas dari matahari. Manusia memanfaatkan energi untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Misalnya untuk mengeringkan ikan, manusia memanfaatkan energi dari panas matahari. Energi terbesar di bumi adalah matahari. Sekarang kita lihat halaman 38. Di situ ada teks, ya. Kita baca bersama-sama dan memahami. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km.
Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-Api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di pelabuhan Muncar. Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri rumahan. Nah, itu ada teks tentang sumber daya alam ya nak ya di daerah Banyuwangi. Sekarang kita jawab pertanyaan halaman 38 bersama-sama. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Ayo, ada yang dapat jawabannya? Lihat di teksnya tadi, lihat di bukumu. Ya, benar. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Ya. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-Api. Itu dia kaitannya. Yang kedua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Ada yang tahu jawabannya, nak? Oke, benar jawabannya. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten dalam bidang perikanan. Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri perumahan. Sekarang kita sudah bahas di halaman 38. Di sini ada lagi di halaman 39, perhatikan buku tema kamu. Bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Ayo cari tahu melalui wawancara dan studi pustaka. Tulislah hasilnya pada kolom berikut. Nah, di sini sebagai contoh Ibu berikan, ya, Ibu memberikan contoh supaya kamu paham maksud dari pertanyaan halaman 39. Saya tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Salah satunya sumber daya yang ada di Bojonegoro adalah minyak bumi dan gas alam. Tambang minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Bojonegoro yang terdapat di wilayah Kecamatan Ngasem, tepatnya Desa Mojodelik, Brabohan, dan Wonorejo, diperkirakan mencapai 126 juta barel. Eksplorasi yang telah dilakukan dengan 126 sumur yang meliputi 106 sumur produksi, 18 sumur injeksi air, dan 2 sumur injeksi gas alam dikelola secara tradisional dan mekanis oleh masyarakat setempat dengan peralatan sederhana. Dengan adanya sumber daya alam tersebut memengaruhi mata pencarian sebagai penambang minyak bumi dan gas alam. Pada sumber daya alam ini, tujuan kita pelajari ini adalah bahwa sumber daya alam ini dipergunakan, ternyata banyak dipergunakan oleh manusia untuk kesejahteraan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti ini tadi, kalau dia
tumbuhan itu jagung ya. Dengan adanya jagung bisa dijual. Nah, setelah dijual jagungnya itu, uangnya itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli beras, ikan ya. Tadi yang kita pelajari itu kebutuhan apa namanya? Ya, kebutuhan primer. Lalu tadi nelayan yang menjemur ikan. Tujuannya apa dia menjemur ikan? Supaya ikan itu kering. Nah, bisa saja manfaatnya untuk dijual sehingga mendapatkan uang, atau setelah dikeringkan ikan itu ikan itu bisa dijadikan lauk untuk memenuhi kebutuhan primernya tadi, yaitu pangan. Itulah dia nak pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahaminya ya. Nah, untuk tugas, kamu akan praktek menyanyikan lagu Menanam Jagung ya. Yang dinyanyikan itu hanya 1 bait saja ya. Itu sudah pernah kita pelajari ya. Liriknya itu, teks liriknya ada di halaman 10 di buku tema 2. Itu bisa kamu pelajari. Lalu Ibu nanti akan memberikan video bagaimana cara menyanyikan lagu Menanam Jagung. Ada gerakannya ya. Dan videonya kapan dikirim, Bu? Video lagu Menanam Jagung itu dikirim paling lambat hari Jumat ya, paling lambat hari Jumat. Itu saja tugas yang Ibu berikan ya. SBDP, Ibu harap kamu memahami mengenai tugas yang Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Shalom. Ketika Ibu menyanyikan, Ibu akan melakukan 3 gerakan, yaitu gerakan tepuk tangan. Namun posisinya berbeda. Yang pertama, posisi ke kanan. Yang kedua, posisi ke kiri. Yang ketiga, posisi di tengah. Ya. Lalu menyanyikannya dengan lagu, dengan musik juga boleh. Kalau dengan tepukan saja juga boleh ya. Nah, tujuannya apa, Bu? Kita melakukan gerakan tepuk tangan. Tujuannya supaya tanda tempo, tinggi rendah nada, dan birama itu kita lakukan dengan tepat ketika menyanyikan lagu Menanam Jagung ya. Lalu menyanyikannya hanya 1 bait saja, tidak perlu 2 bait ya nak ya. 1 bait saja ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu.